Haleluya, saudara, shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini saya masih dapat menyapa Bapak Ibu saudara sekalian dari Kuala Lumpur. Hari ini adalah hari terakhir saya ada di Kuala Lumpur. Nanti sore saya sudah pulang dari Kuala Lumpur dan berharap ada banyak berkat yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan, yang mungkin bisa saya bagikan untuk jemaat di AOW. Dan kiranya apa yang Tuhan anugerahkan ini menjadi momentum bagi kita. Ada banyak hal yang Tuhan singkapkan, ada banyak hal yang Tuhan berikan. Dan ini saya percaya bukan sebuah kebetulan, tetapi ada rencana Tuhan, baik untuk saya secara pribadi, maupun untuk gereja Tuhan di AOW. Nah, saya rindu ini ditangkap sebagai kairos, sebagai momentum Tuhan bagi kita. Hari ini saya akan masih menyampaikan firman Tuhan dari Keluaran pasal 28 berkenaan dengan Harun yang diangkat menjadi imam Tuhan dan juga kepadanya diberikan pakaian imam sebagai tanda, sebagai simbol bahwa dia adalah imam Tuhan. Nanti kita akan belajar lebih jauh berkenaan dengan hal ini. Secara detail nanti kita akan melihat apa makna dari semua pakaian yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa untuk dibuat bagi Harun yang menjadi imam dan anak-anak yang menjadi imam Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan untuk AMD pagi hari ini ke dalam tangan anugerah Tuhan. Dan kiranya melaluinya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Berkati firman-Mu, kiranya ini menjadi berkat bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, Keluaran pasal 28 ayat 1 dan ayat yang kedua saya akan bacakan untuk saudara. Engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Nah, berkenaan dengan jabatan kita sudah bahas kemarin. Ya, berkenaan dengan status imam juga kita sudah bahas kemarin. Kita lanjutkan ya. Harun dan anak-anak Harun yakni Nadab, Abihu, Eliezer, dan Itamar, haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu sebagai perhiasan kemuliaan. Saudara, menarik, Alkitab terjemahan baru tahun 1974 ini menerjemahkan pakaian itu disebut dengan istilah pakaian kudus. Yang kedua, bukan hanya disebut sebagai pakaian kudus, tetapi juga digunakan sebagai pakaian itu sebagai perhiasan kemuliaan. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk membaca ayat yang kedua khususnya dari Alkitab yang terbuka, ya, terjemahan Alkitab yang terbuka. Nah, kita akan melihat bahwa terjemahan ini akan membuat kita memahami lebih jauh. Dikatakan begini, kamu harus membuat pakaian kudus. Pakaian kudus. Untuk Harun kakakmu, untuk kemuliaan dan keindahan. Saudara, hari-hari ini kalau kita perhatikan dunia atau fashion, saudara, mereka berlomba-lomba untuk menghadirkan pakaian-pakaian atau fashion yang sedemikian rupa, beraneka ragam coraknya, warnanya, bahkan desainnya. Ada begitu banyak, baik laki-laki maupun perempuan. Saudara, ada pakaian-pakaian yang memang didesain atau diciptakan itu untuk kebutuhan bisnis, kebutuhan-kebutuhan prestisius, kebutuhan-kebutuhan untuk simbol kemewahan, simbol harga diri, simbol sebagai orang yang memiliki status sosial yang berbeda-beda. Sehingga ketika orang mengenakan pakaian itu, dia merasa harga dirinya itu
lebih tinggi dari harga diri orang-orang lain yang tidak menggunakan pakaian-pakaian itu. Oleh karena label, oleh karena nama yang disematkan pada pakaian itu, pakaian yang seharusnya berharga sama, tetapi karena ada label, ada nama yang disematkan di sana, maka pakaian itu menjadi begitu sangat mahal, bahkan bisa mencapai puluhan juta rupiah dan bahkan bisa lebih dari puluhan juta rupiah, saudara. Sangat mahal. Pakaian menjadi simbol dari kemewahan. Pakaian menjadi simbol dari status sosial tertentu. Pakaian menjadi simbol bahwa dia adalah golongan strata tertentu. Saudara, berbicara tentang pakaian Harun, saudara, pakaian Harun tidak menyimbolkan sebagai orang yang punya status sosial tertentu atau menyimbolkan kemewahan tertentu, menyimbolkan sebagai orang yang punya derajat tertentu. Tidak, saudara. Kalau pakaian itu disebut sebagai pakaian jabatan, maka itu bicara tentang pangkat, itu bicara tentang derajat, itu bicara tentang kedudukan. Tetapi menarik di dalam Alkitab ini dikatakan bahwa pakaian Harun itu adalah pakaian kudus. Saudara, Alkitab mengatakan kepada kita bahwa pakaian kudus itu tidak disimbolkan dengan apa yang kita pakai hari ini. Mereknya apa? Coraknya apa? Beberapa gereja itu menyimbolkan dengan pakaian-pakaian tertentu untuk menggambarkan tentang kekudusan yang sedang dia kenakan. Oleh karena itu, ada gereja-gereja tertentu yang kalau hari Minggu ibadah, mereka menggunakan pakaian putih-putih yang menjadi simbol bahwa itulah kesucian, itulah kemurnian. Tetapi sebaliknya ada gereja-gereja yang menggunakan pakaian hitam. Hitam-hitam, jubahnya hitam-hitam. Nah, hitam itu menyimbolkan hamba, menyimbolkan simplicity, menyimbolkan kerendahan hati. Saudara, mana yang lebih penting, yang putih atau yang hitam? Saudara, ini tidak bicara tentang yang putih atau yang hitam, itu lebih baik atau lebih tidak baik. Tetapi ini bicara tentang pakaian kudus yang kita kenakan. Saudara, kita perlu menggunakan pakaian yang namanya pakaian kekudusan. Bukan dari apa yang kita nampakkan hari ini, apa yang kita pakai hari ini. Oh, kalau dia menggunakan pakaian ini berarti dia adalah orang kudus, orang suci. Tidak, saudara. Tetapi yang dimaksud kekudusan, pakaian kekudusan adalah bagaimana kita menghidupi kehidupan kudus di dalam kehidupan perjalanan hidup yang kita lalui. Pertanyaan saya adalah, apakah hari ini kita sungguh-sungguh sudah mengenakan pakaian kekudusan itu di dalam kehidupan kita? Ataukah kita menggunakan jubah, apa pakaian kemunafikan? Kita sedang menggunakan pakaian kedagingan. Kita sedang menggunakan pakaian hawa nafsu. Kita sedang menggunakan pakaian yang menyimbolkan bahwa kita bukan orang yang mencintai Tuhan, bukan orang yang mengasihi Tuhan. Saudara, pakaian kekudusan direpresentasikan dengan sikap hidup. Pakaian kekudusan direpresentasikan dengan karakter kudus. Pakaian kekudusan direpresentasikan bagaimana kita melayani Tuhan dalam kekudusan. Ketika kita melakukan itu, saudara, kita berkenan di hadapan Tuhan. Jadi pakaian kekudusan pada masa Harun adalah khusus, pakaian yang dibuat secara khusus dan pakaian itu dikuduskan. Yang hanya dikenakan oleh Harun dan anak-anaknya, tidak dikenakan oleh yang lain sebagai simbol bahwa inilah orang yang suci, inilah orang yang kudus. Di hari ini kekudusan tidak disimbolkan dari pakaian apa yang kita pakai, tetapi dari sikap hati kita. Apakah itu keluar dari pikiran kita, dari hidup kita, dari perbuatan kita yang sedang kita jalani ini di dalam kekudusan atau tidak. Setelah saya berdoa kiranya kita adalah orang-orang yang menghargai kekudusan Tuhan.
Kita menghargai untuk hidup kudus. Kita sungguh-sungguh memikirkan tentang pikiran-pikiran yang kudus. Kita membayangkan hal-hal yang suci, yang kudus, yang ilahi, yang kita bayangkan dalam kehidupan kita. Di hari-hari ini, pikiran kita dipenuhi dengan kedagingan. Pikiran kita dipenuhi dengan ketidakkudusan. Sehingga kita menganggap bahwa ya apa adanya. Dan kita merasa kita sudah hidup sebagai orang yang kudus. Saudara, kekudusan itu perlu dimiliki oleh orang-orang yang mengaku dirinya mencintai Tuhan. Oleh karena itu, pada masa lampau ada sebuah gerakan namanya gerakan kekudusan, di mana orang-orang mulai menghidupi hidup kudus. Mereka mulai menjauhi dosa, mereka mulai menjauhi kedagingan, mereka mulai menjauhi kehidupan yang dikuasai oleh hawa nafsu. Mereka menjadi orang-orang yang disebut Puritan, orang-orang yang menyucikan diri, orang-orang yang menjauhi menjauhi kedagingan dan hidup kudus. Saudara, salah satu yang menyebabkan terjadinya sebuah kebangunan rohani adalah purification, adalah penyucian, kekudusan. Karena kekudusan itu menghadirkan hadirat Tuhan. Kekudusan itu mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan umatnya. Kekudusan membuat Tuhan melawat umatnya. Oleh karena itu, saudara, mari kita, kalau kita rindu dilawat oleh Tuhan, gereja kita dilawat oleh Tuhan, kita harus sungguh-sungguh memiliki jubah yang satu ini, pakaian yang satu ini, yaitu pakaian kekudusan. Dan yang kedua, saudara, digunakan Alkitab mengatakan pakaian perhiasan kemuliaan. Saudara, Alkitab yang terbuka menerjemahkan untuk kemuliaan dan keindahan. Saudara, Paulus menyitir bahwa seorang perempuan itu tidak boleh berkepang-kepang rambutnya, tidak boleh ada begitu banyak perhiasan, tidak menggunakan jubah-jubah yang tertentu seperti yang digambarkan oleh Rasul Paulus. Tapi Tuhan ingin supaya manusia mengenakan manusia batinnya. Itulah yang perlu dikenakan manusia batinnya. Menggunakan perhiasan-perhiasan yang secara nilai rohani itu lebih tinggi dibandingkan perhiasan-perhiasan luar yang kita kenakan hari ini. Saudara, hari ini manusia itu menggunakan begitu banyak perhiasan. Mereka menggunakan jubah-jubah, pakaian-pakaian untuk kemewahan, bukan sebagai simbol dari kemuliaan. Tuhan ingin umat Tuhan, gereja Tuhan itu mengenakan jubah kemuliaan, di mana melalui hidup kita, melalui apa yang kita hadirkan, nama Tuhan boleh dipermuliakan, nama Tuhan boleh ditinggikan. Saudara, pertanyaan saya adalah, apakah hari ini yang kita kerjakan, yang kita lakukan, itu adalah sebuah tindakan, aktivitas yang mempermuliakan Tuhan atau tidak? Saudara, Tuhan ingin yang kita kenakan, jubah yang kita kenakan adalah jubah kemuliaan, jubah yang mempermuliakan Tuhan. Ada satu pujian di zaman-zaman saya masih remaja, itu sering kali dinyanyikan, ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian. Saudara, kenakan jubah pujian, bukan jubah dosa, bukan jubah kemunafikan, tetapi kenakan jubah pujian, kenakan jubah kemuliaan, kenakan jubah kekudusan, sehingga melaluinya Tuhan dipermuliakan. Bukan sebagai kemewahan untuk menunjukkan bahwa wow, saya orang kaya, wow, saya orang yang diberkati, wow, saya orang yang punya banyak hal. Bukan, saudara. Tuhan ingin jubah yang kita kenakan adalah jubah kemuliaan. Bukan perhiasan-perhiasan yang fana, tapi perhiasan-perhiasan yang punya nilai kekal
di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Saya berdoa kiranya kita sungguh-sungguh menghidupi sebuah kehidupan yang mendatangkan hadirat Tuhan, yang membuat kita dilawat oleh Tuhan. Amin, saudara. Amin. Tutup Alkitabmu, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk berkat rahmat-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk banyak hal yang Tuhan kerjakan. Tuhan, kami rindu dilawat oleh Tuhan. Kami rindu mengalami lawatan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami Roh Kudus untuk menghidupi kehidupan kudus, supaya kami merasakan hadirat Tuhan, kami merasakan lawatan Tuhan, kami merasakan kasih Tuhan. Biarlah ketika jubah kekudusan, jubah pujian, jubah kemuliaan, itu kami kenakan, membawa hadirat Tuhan turun dalam kehidupan kami, sehingga kami merasakan lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk Oma Harlini. Berdoa ya Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan pulihkan, Tuhan lawat hidupnya, sehingga dia boleh mengalami kasih karunia Tuhan. Berkati Pak Narto, berkati Pak Endrianto, berkati Pak Nikoraga, berkati Pak Weli, supaya pemulihan Tuhan semakin sempurna. Ya boleh sembuh total dan anugerah Tuhan melimpah dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepanjang hari ini supaya diberkati Tuhan, supaya disertai Tuhan, dan dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Nyata, besar, ajaib nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati, urapi kedua tangan kami, sehingga apa yang kami kerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saya berdoa kita semua diberkati oleh Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat menikmati anugerah Tuhan. You are blessed.